Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan follower Ethos Energy tetap sehat. Walaupun sekarang juga ada virus yang baru kabarnya, Omicron ya. Tetap kita jaga diri kita supaya terhindar dari kemungkinan virus itu bisa datang ke kita, ke keluarga atau lingkungan kita ya. Baik, hari ini Ethos Energy akan sharing ya. Saya akan sharing mengenai topik, mungkin judulnya nanti aja ya kita bicarakan ya. Tapi ini adalah terkait dengan profesi seorang insinyur ya. Baik, di belakang saya ada mobil ya. Mobil ini brandnya brand Jepang. Ini sebagai contoh saja ya. Tahun 70 atau di tahun 60 ya, itu ada di Amerika, itu persaingan 3 brand ya. Brand mobil, ada Ford, ada Chevrolet, kemudian ada mobil satu lagi saya lupa. Jadi ada 3 persaingan. Nah, mereka 2 vendor atau 2 brand selain Ford ini sudah hampir menguasai pasar ya, pasar di mobil di Amerika dari semua segmen ya, mulai dari compact car, kemudian middle class car, kemudian yang high class car. Nah, ini Ford pada tahun 70 tidak mau ketinggalan ya manajemennya. Nah, manajemen Ford itu berupaya keras untuk bisa menghasilkan mobil compact supaya mereka bisa menguasai pasar di Amerika ya. Pada tahun 70, Ford mendesain, diputuskan dalam rapat manajemen dalam 6 bulan mulai dari desain, awal desain sampai selesainya desain itu 6 bulan. Ini angka yang sangat cepat di waktu itu. Dalam 6 bulan bisa mendesain sebuah mobil, kemudian langsung diproduksi. Ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa dilakukan Ford tahun 70. Nah, kemudian pada saat mobil ini mulai di manufacture, terjadi pada sesaat sebelum manufacture ada perdebatan di insinyur yang bekerja di Ford itu, bahwasanya mobil ini sebenarnya belum siap untuk dipasarkan di Amerika waktu itu. Namun karena persaingan itu tadi, manajemen dari Ford memutuskan mengabaikan ya, atau tidak mengconsider advice dari insinyur yang bekerja di Ford tersebut ya. Sehingga diputuskan mobil itu tetap dimanufacture dan dijual ke pasaran. Nah, dengan marketing yang sangat bagus Ford, sehingga mobil Ford ini bisa dibilang sukses di pasaran. Sangat banyak masyarakat Amerika membeli mobil compact car. Mobil compact itu lebih kecil sedikit daripada mobil ini ya. Mobil ini 3 baris. Kalau mobil compact itu 2 baris ya. Sangat laku di pasaran. Namun terjadi beberapa recall di 3 bulan pertama sudah ada recall yang mengakibatkan harus ada cost yang perlu dikeluarkan oleh Ford waktu itu untuk merecall mobil yang sudah sangat banyak beredar di pasar. Sehingga dilakukan perbaikan. Case yang pertama ya, seingat saya itu adalah di ruangan mesinnya itu terjadi penguapan bahan bakar. Di kap mesin depan ada bahan bakar yang terjebak di sana, yang menguap, terjebak. Jadi kalau ada percikan api, nah kemudian bisa terbakar. Nah, itu di case seperti itu diperbaiki oleh Ford ya.
recall semua, dipanggil lagi mobil, diperbaiki dengan diselesaikan oleh engineer-nya sehingga bisa terselesaikan. Tapi Ford harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kemudian beberapa bulan kemudian juga dilakukan recall lagi karena ada mobilnya tidak bisa dikendalikan karena ada sistem kontrolnya yang tidak bisa bekerja dengan baik ya. Kontrol mobilnya tidak bisa direm apa tidak bisa diarahkan dengan baik. Sehingga perlu di-recall lagi, diperbaiki lagi. Nah, kemudian ya Ford harus mengeluarkan uang lagi gitu ya untuk memperbaiki dan merecall sebuah sampai jutaan mobil ya. Itu luar biasa cost yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang sangat fatal juga ada mobil itu didesain bahan bakarnya, tangki bahan bakarnya di belakang, di sekitar di sini ya, di belakang di sini, ditaruh di sini tanpa ada proteksi gitu ya. Nah, jadi jika terjadi tabrakan dari belakang, ya besar kemungkinan si tangki bahan bakar itu kena tabrak ya, dan terjadi percikan api gitu ya, sehingga segitiga api, ada bahan bakar, ada oksigen, ada percikan api, ya udah wassalam, boom, meledak ya, bakar. Nah, case kebakaran akibat tabrakan dari belakang ini sudah banyak kejadian di Amerika. Itu dengan total tuntutan secara hukum sudah lebih 114 kasus ya. Nah, di Amerika ada bahkan sudah 57 orang yang meninggal akibat kecelakaan mobil Ford ini. Akibat dari kesalahan dari desain yang buru-buru ya, buru-buru. Nah, sehingga dengan tuntutannya sebanyak itu, Ford harus mengeluarkan biaya lagi untuk meng-close ya kasus-kasus hukum itu ya. Misalnya ganti rugi kendaraannya, ganti rugi akibat kecelakaan, kemudian asuransi jiwa yang meninggal gitu ya. Sangat banyak yang harus diganti, sampai puluhan juta dolar atau ratusan juta dolar ya. Kalau yang saya baca itu lebih dari 100 juta dolar yang harus dikeluarkan oleh Ford untuk follow up keputusan dari pengadilan ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil di sini ya? Nah, profesi seorang insinyur ya, selain mendesain mobil itu yang ya tanggung jawab moralnya seorang insinyur itu menciptakan suatu produk, meng-create suatu produk, misalnya mobil Ford Pinto itu ya, yang kita bahas tadi adalah Ford Pinto. Kita harus juga mempertimbangkan aspek keselamatannya. Nah, di tahun 70 itu memang keselamatan masih belum menjadi prioritas dari perusahaan-perusahaan yang membuat memanufaktur mobil. Namun akibat safety ya, keselamatan itu tidak menjadi prioritas, jadi mengakibatkan kerugian di perusahaan, kerugian pada Ford. Dia harus mengeluarkan biaya merecall kendaraan, memperbaiki lagi sekian juta produk yang sudah terlanjur dipasarkan di masyarakat, kemudian mengganti rugi jiwa ya dari orang-orang yang mengalami insiden itu ya. Nah, sebenarnya tuntutan hukum itu sudah lama, sudah banyak ya, tetapi yang akibat ya khususnya yang sangat fatal itu akibat bahan bakar yang ditaruh di belakang, kemudian nggak ada proteksinya. Sebenarnya sudah banyak tuntutannya dari sejak awal diluncurkan produk itu. Namun si Ford ini mengabaikan, tidak memodifikasi, tidak mengimprove desainnya, tidak mengimprove model Ford Pinto itu, sehingga ya akibatnya produk semua brand dari Ford itu lambat laun jadi negatif di mata masyarakat ya. Kita tahu bahwasanya di Amerika ya yang nomor satu produksi mobil adalah mobil-mobil Jepang ya, mobil-mobil
Toyota, Honda, Suzuki, Mazda, dan brand-brand lainnya ya. Sementara Ford kurang menurun pangsa pasarnya. Jadi apa yang kita bisa ambil di sini? Ya, selain kita insinyur mem-create suatu produk, ya kita harus mengconsider keselamatan itu tadi. Terlepas dari intervensi dari manajemen, target manajemen yang harus dicapai ya. Kita harus menyampaikan desain yang terbaik gitu ya, memberikan saran-saran yang terbaik ya untuk membuat suatu produk, dan juga produk yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat buat masyarakat yang menggunakan dan juga aman buat masyarakat ya, baik itu buat orang, buat lingkungan, dan juga buat perusahaan itu sendiri ya, aman secara bisa menguntungkan buat perusahaan tentunya. Jika ya kita ambil case Ford Pinto tadi ya, jika pada saat mau dimanufaktur mobil pada tahun 70 itu, padahal si insinyurnya sudah mengingatkan bahwasanya mobil ini belum layak untuk dipasarkan waktu itu ya, tetapi manajemennya memaksa harus gitu ya. Nah, jika waktu itu si manajemen mendengarkan apa kata insinyurnya bahwasanya belum layak, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaiki, karena tentu kasus-kasus seperti kecelakaan tadi tidak perlu terjadi, dan perusahaan tidak perlu menghadapi tuntutan hukum yang sekian banyak ya, 114 kasus yang dihadapi oleh Ford di tahun 70 itu ya. Kalau manajemen mendengarkan, tentu tidak akan terjadi ya. Nah, makanya tanggung jawab moral kita harus menyampaikan ke manajemen, sebagai kita sebagai orang insinyur, kita harus menyampaikan desain yang terbaik ya, desain yang kalau kondisi sekarang ya, kalau di zaman now ya, kita bicara seorang insinyur, tentu kita harus mendesain sesuatu itu. Pertama, dia harus sesuai dengan regulasi pemerintah, regulasi lokal ya, kemudian regulasi code dan standar ya, baik itu dari sisi keselamatan, dari sisi kelingkungan, dari sisi safety ya, safety kendaraannya ya, itu ada standar gitu ya. Nah, tentu juga kita mendesain sesuatu itu yang ekonomis ya, yang murah ya, kemudian juga menguntungkan buat perusahaan ya. Tetapi dengan catatan kita harus comply dengan aturan-aturan yang berlaku. Jika ada intervensi dari manajemen untuk mengurangi atau melakukan shortcut, tentu kita memberikan pengarahan bahwasanya secara teknis, secara regulasi seperti ini, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa melanggar, sesuatu yang melanggar regulasi gitu ya. Mungkin dari manajemen sudut pandangnya adalah secara ekonomi ya, menguntungkan perusahaan, performanya dicatat dari penjualan, dari yang menguntungkan ya. Tetapi dari sudut kita itu lebih banyak gitu ya, selain harganya yang ekonomis ya, kemudian dari sisi keselamatan, kemudian dari sisi ergonomik atau apa segala macam yang terkait dengan desain itu, kita harus menyampaikan hal itu ke manajemen ya. Jadi kita ambil pelajaran dari Ford Pinto tadi, jika si manajemen mendengarkan saran dari insinyurnya waktu itu bahwasanya mobil ini perlu diimprove, perlu diperbaiki, tangkinya jangan di belakang, harusnya taruh di tengah ini agak dalam, kemudian dikasih fender safety gitu ya, kemudian di sisi cupnya mobil itu harus didesain sedemikian rupa sehingga gas yang dari bahan bakar itu tidak terjebak yang berpotensi untuk kebakaran.
kemudian dari sistem kontrol mobilnya diperbaiki, tentu Ford akan tetap berjaya di Amerika waktu itu ya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari case Ford Pinto di tahun 70. Kita tahu tahun 80 itu Ford Pinto di stop manufacture-nya. Jadi dilarang ya, sehingga otomatis si Ford mengalami kerugian yang sangat banyak sekali ya. Bahkan di Indonesia sekarang, saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Ford Pinto itu atau desainnya yang kurang bagus. Di Indonesia Ford sekarang sudah angkat kaki karena kalah bersaing dengan produk-produk dari Jepang yang sangat dinamis gitu ya. Oke, itu yang kita bisa sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jika channel ini bermanfaat buat Anda, silahkan di subscribe dan di share ke temannya, direkomendasikan, dan stay tune dengan channel Ethos Energy. Salam Ethos Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.